Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Diceritakan dalam sebuah kitab yang tentunya banyak sudah diceritakan oleh para kiai, para tuan guru, para ustaz, para ulama di dalam kitab-kitab beliau, maupun diceritakan secara langsung di pengajian-pengajian umum. Bagaimana kisah perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah merupakan pewaris kerajaan ayahandanya di kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan Nabi Sulaiman alaihissalam karunia beberapa mukjizat dan keistimewaan. Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau juga adalah seorang raja di kalangan umatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai keistimewaan lain, yakni memiliki kecerdasan akal, keadilan dan bijaksana di dalam berfikir dan mengambil keputusan. Beliau juga memahami bahasa hewan seperti burung, semut dan lain-lain sebagainya. Beliau berkuasa memerintah bangsa jin, dapat bepergian kemana saja dengan mengendarai angin, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Quran surat Saba ayat 12. Wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan 1 bulan pula. Nah, begitulah kecepatan Nabi Sulaiman dalam berjalan. Bisa sekejap saja sudah sampai kepada tujuan yang dituju oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga dengan sekejap saja Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengawasi bagaimana wilayah-wilayah kerajaan yang dikuasainya oleh Nabi Sulaiman itu. Tidak perlu mencari seekor kuda untuk dikendarai ke wilayah-wilayah kerajaannya. Tidak perlu mencari bantuan orang lain untuk dibawa dengan menggunakan kereta dan sebagainya. Namun karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu bisa dengan sekejap saja sampai ke perbatasan
di mana batas wilayah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau adalah orang yang adil, bijaksana dan cerdas, sehingga seluruh wilayah kekuasaannya itu dikunjungi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak tinggal duduk-duduk manis di tahta kerajaan beliau, karena beliau adalah orang yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, bertanggung jawab kepada kekuasaan yang dipegangnya atau jabatan yang dipegangnya sebagai seorang raja pada masa itu. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, sehingga ada dua orang perempuan yang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengadukan suatu perkara yang menyebabkan mereka itu berselisih. Kedua perempuan tersebut masing-masing mempertahankan seorang bayi. Ada yang mengatakan, yang satu mengatakan bahwa itulah anak saya, sedangkan yang lainnya itu anak saya. Bagaimana solusinya? Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua orang perempuan tersebut dengan membawa seorang anak kecil yang diperebutkan oleh mereka berdua. Mendengar ucapan kedua perempuan tersebut yang ingin kepada satu orang anak, yang satu menganggap bahwa itu adalah anaknya, sementara yang lain juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Kalau begitu yang kamu inginkan, wahai perempuan, Nabi Sulaiman memutuskan, karena keduamu, wahai perempuan, menganggap diri masing-masing bahwa itu adalah anakmu, maka lebih baik kita belah saja anak tersebut, biar kamu dapat sama-sama sebagian dan yang lain juga mendapat sebagian dari anak yang kamu perebutkan tersebut. Berarti tidak ada yang tidak dapat bagian dari anak tersebut. Mendengar jawaban dari Nabi Sulaiman alaihissalam, perempuan itu yang satunya menangis terseduh-seduh dengan mengatakan, biarlah dia yang membawa anak tersebut, asalkan anak ini jangan dibelah dua, jangan dibunuh, karena kalau dibelah dua pasti dia akan meninggal dunia. Sambil menangis, si perempuan itu rela untuk diserahkan kepada perempuan yang satu. Kemudian perempuan yang satu itu dengan tertawa, dengan senangnya, dengan gembiranya, girangnya mendengar jawaban dari si perempuan itu, karena akan mendapat seorang bayi. Lalu kemudian melihat dua sikap perempuan yang berbeda itu, Nabi Sulaiman memutuskan kembali bahwa yang sebenarnya punya anak adalah si perempuan yang menangis ini. Kalau memang dia adalah anak kamu, pasti kamu akan ikut menangis. Disebabkan karena seorang ibu kalau meninggal atau apalagi dilihat anaknya itu akan dibelah, dibunuh atau dipotong dua, dibelah dua, pasti dia akan menangis karena sayangnya kepada anaknya. Namun saya melihat kamu tertawa, tersenyum dengan keputusan yang saya ambil itu untuk membelah dua anak tersebut.
Lalu kemudian Nabi Sulaiman memberikan kepada perempuan yang menangis itu bahwa kamu adalah benar-benar ibu dari anak ini. Kemudian dengan keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, semua rakyatnya mengakui bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi kita, raja kita yang benar-benar adil, benar-benar bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh perempuan tersebut untuk segera keluar dari istana tersebut karena sudah diberikan suatu keputusan yang cukup adil sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri itu, dan sudah menyerahkan anak tersebut kepada ibunya. Lalu kemudian wanita tersebut menggendong bayi tersebut sambil keluar dari istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sudah mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan dari seorang rajanya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memberikan suatu keadilan, memberikan suatu keputusan yang sangat adil tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh dua orang perempuan tersebut. Lalu kemudian pada suatu waktu, di saat Nabi Sulaiman alaihissalam akan pergi ke suatu tempat bersama rombongannya, yaitu dari bangsa manusia, jin, dan hewan-hewan yang begitu banyak. Mereka berjalan menuju suatu tempat yang bernama Askalan. Ia lalu melewati sebuah lembah yang terkenal dengan sebutan Lembah Semut. Setelah sampai di lembah semut itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, hai kawan-kawanku bangsa semut, masuklah kamu semua ke dalam sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bersama bala tentaranya karena tidak sadar dan tidak sengaja, karena tidak mengetahui bahwa kamu ada sedang berjalan-jalan di jalanan ini atau di tempat ini." Mendengar ucapan Raja Semut tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu pendengaran dan pemahaman, bisa memahami ucapan seekor semut tersebut. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mendengar seruan Raja Semut tersebut, Nabi Sulaiman menghentikan seluruh pasukannya. "Wahai tentaraku, wahai pasukanku, berhentilah kalian semua dulu, karena semut-semut atau pasukan semut sedang masuk menuju ke sarang mereka, agar jangan ada yang terinjak oleh kita semua. Tunggu dulu sebentar." Nah, itulah ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada seluruh pasukan yang dibawanya. Akhirnya setelah pasukan semut itu masuk ke dalam sarangnya, barulah Nabi Sulaiman alaihissalam mulai bergerak, berjalan menuju ke tempat yang sudah direncanakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bersama seluruh pasukan yang dibawanya itu. Nah, itulah beberapa mukjizat dan kelebihan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita semua bisa menjadikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini, agar kita jangan semau-mau terhadap makhluk-makhluk yang kecil, terutama bangsa semut atau hewan-hewan yang lain. Jangan kita sampai menyakiti mereka, jangan kita sampai menyiksa mereka, karena menyiksa makhluk-makhluk seperti semut atau hewan-hewan yang kecil melarang kita, artinya di dalam agama kita sudah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa hewan-hewan yang diperintahkan kita oleh agama kita, oleh nabi kita untuk membunuhnya selain dengan menggunakan api dan air. Ada beberapa hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya seperti ular, karena ular itu akan membahayakan kepada kita. Namun kita dilarang membunuh ular itu dengan menggunakan api atau air. Kemudian juga kalajengking, karena kalajengking itu mengandung bisa yang menyebabkan kita itu sakit kalau tersengat oleh gigitan kalajengking. Kemudian juga hewan-hewan yang ganas seperti harimau, macan, buaya, kodomo, komodo dan sebagainya dan sebagainya. Hewan-hewan yang buas yang berbahaya bagi kita itulah yang harus kita hindari. Bahkan kalau kita bertemu dengan hewan-hewan tersebut, kita diperbolehkan untuk membunuhnya, namun kita dilarang untuk membunuhnya dengan menggunakan api dan air, dalam hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terselamatkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.